Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kemudian bertawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran, kemudian sabar ketika menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menjalankan takdirnya. Wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Tema yang diberikan kali ini yaitu istirahatnya orang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut di awal-awal ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian orang akan menyangka atau mengira ketika mereka sudah beriman kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fattanna alladziina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui orang-orang yang benar beriman, dan pasti juga Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak cukup hanya mengatakan dua kalimat syahadat kemudian dikatakan selesai beriman lalu berangan-angan kita ini diterima seluruh amal ibadah kita dan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini pula yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya beliau mengatakan, qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, berkata Ali bin Abi Thalib, Allah muliakan wajahnya, beliau mengatakan, ahafu alaikum isnatain, aku khawatir, aku takut pada kalian, yaitu dua hal. Tulul amal wa ittiba'ul hawa, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Lianna tulal amal yunsil akhirah wa ittiba'ul hawa yasuddu anil haq. Yang namanya panjang angan-angan, yaitu beranggapan bahwasanya masa muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu angan-angan kebanyakan orang. Itu beranggapan cukuplah kita beriman, selesai sudah, nggak usah kemudian kita melakukan perbuatan amal saleh yang diperintahkan, karena kita beranggapan Allah Maha Pengampun. Lalu kebanyakan orang mengikuti hawa nafsu. Ketika dia panjang angan-angan ini, dia lupa terhadap akhiratnya, kemudian dia mengikuti
hawa nafsunya. Ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ya, ala inna dunya, kata Ali bin, ketahuilah bahwasanya dunia turkhilat ya mudbirah, selalu berjalan meninggalkan kita, wal akhirah ya mukbilah, sementara yang namanya akhirat itu selalu mendekati kita, datang di hadapan kita. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, walikulli minhuma banun, lalu antara dunia dan akhirat ini punya pengikut ya, fakun ya abna al-akhirah wala takunu abna'ud dunya, abna'ud dunya. Maka ya, posisikan diri kalian itu sebagai pengikut akhirat, yaitu yang selalu berorientasi setiap amalan yang kita lakukan ini atau pekerjaan yang kita jalankan ini orientasinya akhirat. Jangan menjadi ya abna'ud dunya yang semuanya orientasinya untuk kesenangan sesaat di dunia ini. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, al-yaum ya amalun wala hisab, wal ghad ya hisabun wala amal. Hari ini kita berada di atas tanah ini, yaitu kita dianjurkan banyak beramal ya, banyak beramal. Kemudian tidak ada hisab memang, tapi besok ketika kita berada di bawah tanah, tidak ada amal, yang ada adalah hisab, yang ada hisab. Maka ya, kelirulah orang yang beranggapan bahwa di dunia ini hanya kesenangan saja ya. Am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna sa'ama yahkumun. Apakah kemudian orang yang melakukan perbuatan buruk, kejahatan tersebut, mengira bahwa mereka akan luput dari azab ini? Kata Allah, sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya sesungguhnya waktu yang dijanjikan, yaitu ajal nanti pasti akan datang. Ya, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengisi waktu-waktunya ya, dengan seluruhnya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mengikuti ajaran nabinya, maka dia akan menuai hasilnya ya, yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya. Allah tidak memerlukan ya, tidak membutuhkan apa yang kalian lakukan, karena kita yang membutuhkan Allah ya, bukan Allah yang membutuhkan kita. Jangan dibolak-balik ya sekalian. Walladzina amanu wa amilus shalihat ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayiatihum ya, sayiatihim, kami akan ya, orang-orang yang saleh
ya, orang yang beriman dan yang saleh ini, kami ya akan menghapuskan dosa-dosa mereka, wala naziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan dari apa yang pernah mereka lakukan, ya, yang mereka kerjakan lebih baik lagi, baik lagi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu kita ini perlu belajar, duduk sebentar, beramal, ya, mengkaji ya ajaran agamanya bersama para ulama, bersama para ustadz, ya, agar terbuka, agar kemudian kita ini tahu ya apa yang kita lakukan ini. Padahal ulama ya melalui bimbingan dari Rasulullah SAW dan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala memberikan ya bimbingannya dengan mudah untuk kita pahami. Setiap amalan yang kita lakukan ya, walaupun dengan lelah ya, tapi kalau lillah ya, lillah, maka dia akan bernilai ibadah. Seluruh amalan, pekerjaan, rutinitas kita ini, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seluruh rutinitas kita ya, dari kita bangun tidur sampai mau tidur, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Semuanya bernilai ibadah. Melek mata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi afani jasadi wa rudda alayya ruhi wa adina li bidzikri, ya, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada tubuhku, mengembalikan ruh kepada jasadku, kemudian mengizinkan kepadaku ya untuk beribadah kepadanya, ya, itu segala puji baginya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika baru bangun tidur, ya, kemudian duduk sebentar, ya, bertahlil, bertasbih, bertahmid, takbir, hauqalah, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memulai aktivitas kita ini seluruhnya, ya, seluruhnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kita minta ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian rezeki yang baik serta amalan-amalan yang diterima. Maka insya Allah rutinitas kita pada hari tersebut, ya, hari-hari yang kita lalui ini, nilainya adalah nilai ibadah. Dengan doa tentunya, dengan semangat ya, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar jangan kemudian hidup kita ini sia-sia, ya, berlalu begitu saja. Tidak ubahnya seperti mereka ya yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman ini mereka ya mirip seperti binatang, nggak ubahnya, yaitu kerjanya hanya makan tidur, ya. Binatang pun mereka sebenarnya ada ibadah-ibadah yang kita tidak tahu, yang mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Tapi kita ini lebih sesat, makanya dikatakan lebih sesat, ya, lebih jauh daripada binatang ini. Naudzubillah min dzalik. Karena kita ya, beranggapan bahwa cukup ya dengan menyatakan 2 kalimat syahadat, selesai sudah urusan kita.
padahal ya fima yatarattab alaih, apa yang kemudian menjadi konsekuensi saat kita ya beragama, menyatakan kalimat syahadat ini ya, dan itu ada tuntutannya yang mana kita terus ya diminta ya, atau dituntut untuk beribadah kepada dirinya, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya sekalian, lalu apa yang kemudian kita kerjakan? Urusan dunia dan urusan akhirat ya, ya agar semua ini diberikan ya kemudahan, kesehatan juga Allah limpahkan. Allahumma inni as'aluka ya al-afiyata fid dunya wal akhirah, afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepada Engkau yaitu seluruh ya kemudahan di dunia, untuk kesehatan di dunia maupun di akhirat ini. Urusan dunia kita ya tentunya adalah untuk bertahan hidup ya, tidak boleh kita tinggalkan ini. Bapak dan Ibu wali murid anak emas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan ya, menjaga keluarga kita ya, mendidik ya anak-anak kita ini, maka itu punya perhatian penuh ya, kita harus punya perhatian penuh untuk menjaganya, urusan dunianya. Kita ya sebagai ya orang beriman tentunya nggak boleh menjadi pengangguran. Ya, berupayalah mencari rezeki, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari informasi tentunya terlebih dahulu. Kita dapat informasi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali sebagian dari kita yang tidak beruntung. Ya, maka setelah itu apa? Kita minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala informasi yang kita dapat ini, yang kita kemudian bisa mendapatkan pekerjaan, menghasilkan, dan ini adalah untuk ya dunia kita. Tidak lepas daripada itu semua, yaitu kita ya tentu berhubungan dengan ya ibadah kita ini. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah mengaruniai kepada kita negeri yang aman, tentram, yang mudah-mudahan ya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai anak cucu keturunan kita ini ya, agar kita selalu ya mudah untuk melaksanakannya ya. Maka harus punya ya keinginan yang kuat dari diri kita untuk selalu beribadah kepadanya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, Allah Subhanahu wa taala ya itu mengingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang ya keyakinan, yaitu sampai datang kematian kepadamu ya. Yang namanya orang beriman yang harus ya kemudian punya ya cita-cita seperti itu. Jangan kemudian hanya berangan-angan saja, wa'iyadzubillah, dan jangan beranggapan bahwasanya apa yang kita kerjakan ini tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penyair ya yang bijak, walau anna idza mitna turikna, kalau seandainya kita ini meninggal lalu dibiarkan begitu saja tanpa perhitungan, lakanal maut rahatan likulli hayyin ya,
Maka yang namanya kematian itu adalah istirahat bagi orang yang hidup, ya, orang yang hidup. Walakin idza mitna bu'ithna, tapi kalau seandainya, ya, kenyataannya sebaliknya, dan kita meyakini bahwasanya kalau kita meninggal, kita mati, maka kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai', maka kita akan ditanya, ya, kita harus siap ditanya, ya, setelah itu terhadap segala sesuatunya. Maka pasti kita punya semangat untuk mengisi dunia ini, mengisi, ya, hari-hari kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan istirahatnya orang beriman ini? Su'ilan Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, ya, mata yajidul abdu ta'mur rah, ya, faqal inda awali qadami yada'aha fil jannah. Kapan wahai imam, ya, yaitu kita ini istirahat, ya, seorang hamba itu mendapatkan istirahatnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inda awali qadami, ya, yaitu saat pertama kali kaki kanan kita menginjakkan pintu surga. Pintu surga, itulah kemudian awal istirahat. Kenapa ikhwas sekalian? Begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk kepada alam berikutnya. Setelah alam dunia ada namanya alam kubur, ada barzahnya, ada dinding pemisahnya. Barzah itu artinya dinding pemisah antara alam dunia dengan alam kubur. Kemudian kita menunggu di sana, ya, sampai hari kiamat. Lalu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan nanti. Kemudian kita akan melanjutkan fase-fase berikutnya, dikumpulkan di padang mahsyar, ngantri nanti di sana, yang dibagikannya raport amal kita, ya. Lalu kita akan diuji, ya, imtihanul mukmin di telaganya Rasulullah SAW, sampai kemudian, ya, kita melalui sirat, ya. Lalu kemudian qantarah, sirat adalah titian. Lalu sampai kemudian nanti ke jembatan itu dikumpulkan oleh Allah sebelum, ya, dipilah yang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, ahli surga. Ikhwas sekalian, kita saling mendoakan, ya. Dan dikumpulkan lagi itu orang yang bakal masuk, ya, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya, ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari siksa nerakanya. Dan inilah, ya, itu fase nanti di akhirat, ya. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau masih kemudian masuk neraka, nah ini ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum istirahat sampai, ya, sampai kita ini masuk, ya, atau menginjakkan kaki kita di surga, baru dia kemudian, ya, kita, ya, dinyatakan, ya, istirahatnya orang mukmin dari segala macam fitnah, dari segala macam cobaan. Makanya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ganti-intinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada kita dengan doa-doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, doa yang sangat, ya, fenomenal diajarkan. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami, ya, ya, yaitu kebaikan, atau baguskanlah agama kami. Huwa ismatu amri, ya, yang menjaga, ya, urusanku ini. Kemudian wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Ya Allah,
perbaikilah urusan duniaku yang mana aku hidup ya di dalamnya, waslih li akhirati lati fiha ma'adi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya perbaikilah urusan akhiratku yang mana itu tempat kembaliku nanti ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan ini ya adalah seluruh kebaikan, ya seluruh kebaikan yang aku ingin tambahkan ya. Jadi hidup ini ya panjang sisa umur ini, yaitu jadikanlah aku ingin menambahkan seluruh amal-amal kebaikan kalau aku dipanjangkan umur ini. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku ini ya, kematianku yaitu agar aku istirahat daripada perbuatan buruk. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini masih kuat beribadah dan masih kemudian kita ini ya mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga kita ya menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, kita minta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau seandainya kebalikannya, kita minta ya agar kita dijemput oleh Allah, agar kita terhindar dari perbuatan buruk yang terus bertambah. Orang mukmin yang punya keyakinan seperti itu, orang mukmin selalu punya cita-cita untuk banyak membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ya, berbekalah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umuri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yaman al-aqaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umurku yang terbaik di ujungnya ya Allah. Ya na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya ya kita su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dan jadikanlah amalan-amalanku yang terbaik ya Allah di penghabiskannya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat kemudian kita ya dijemput oleh malaikatul maut, na'udzubillah min dzalik. Dan jadikanlah hari-hariku yang terbaik ya Allah saat aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka isyatan hani'atan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira muhzi wala fadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya aku atau kami meminta, memohon kepada Engkau ya Allah, hidup yang bahagia, kematian yang husnul khatimah, tempat kembali yang tidak menyedihkan, dan terhindar dari bencana. Demikian barangkali Bapak dan Ibu, wali murid anak emas, tetap semangat dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.